Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agus Triswanto. Saat ini kita akan lanjut mempelajari terkait dengan materi matriks ya. Materi matriks, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan determinan, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan bagian kelima ya untuk video matriks saya, yaitu terkait dengan minor, kofaktor dan adjoin ya. Jadi dari bagian-bagian tersebut nanti ini akan kita gunakan untuk mempelajari atau jadi materi prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya ya. Oke, akan tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe untuk channel saya, silahkan subscribe gitu ya. Satu subscribe saja nanti akan memberikan dukungan untuk saya untuk terus mengembangkan channel saya ini. Yang jika dirasa bermanfaat, silahkan di share ya. Oke, untuk bagian 5 ini adalah matriks minor, kofaktor dan adjoin ya. Pertama yang kita bahas adalah terkait dengan matriks minor. Matriks minor AIJ diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris GI ya. Perhatikan di sini matriks minor ya. Matriks minor AIJ itu diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris GI ya, baris GI dan kolom ke J ya. Matriks A berordo 3x3 sehingga didapat matriks baru dengan ordo 2x2 ya, karena baris pertama baris ke I dan kolom ke J sudah dihilangkan, maka menjadi matriks baru dengan ordo 2x2. Determinan dari matriks tersebut disebut minor dari determinan matriks A, ditulis dengan seperti ini ya, determinan matriks M gitu ya. Determinan matriks A nya itu ditulis seperti ini. Baik, lebih lanjut coba kita lihat dari definisi tersebut. Kita turunkan menjadi di sini ada jika matriks A dengan ordonya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka berdasarkan matriks A tersebut dapat dibuat ya. Ini saya tulis, saya tampilkan ulang untuk definisi tadi terkait dengan matriks minor AIJ tadi, bagaimana cara memperolehnya ya. Saya tuliskan di atas nanti untuk lebih mudah atau mengingat kita dalam mempelajarinya ya. Coba perhatikan di sini. Matriks AIJ diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris GI dan kolom ke J pada matriks ya A berordo 3x3. Coba perhatikan di sini. Oke. Di sini bahwasanya matriks ini ya, ini saya tandai ini ya. Coba diperhatikan ini untuk sebagai acuan dalam kita mempelajari yang bagaimana caranya untuk mencari matriks minornya gitu ya. Oke. Jadi di sini Nah, AIJ, matriks minor AIJ diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris GI. Nah, kalau misalkan nanti kita ini kan di sini yang kita akan mencari adalah minor 11 ya. M11 itu adalah dengan cara menghilangkan baris 1 kolom 1. Oke ya. Kalau ini saya misalkan saya gini kan. Ya, baris satunya saya hilangkan. Kolom satunya juga saya hilangkan. Nah, oke ya. Maka diperoleh dengan yaitu dengan tinggal E, F, H, I ya kan, E, F, H, I. Nah, karena baris pertama dan kolom pertama tadi kan sudah hilangkan, maka matriks minor M11 nya atau minor 11 nya itu adalah E, F, H, I. Kemudian dicari dengan cara menghitung determinannya ya kan. Determinannya yaitu E, I dikurangi F, H, diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Oke, paham ya. Kemudian M12 ya, M12 itu tadi kan caranya bagaimana, yaitu dengan cara menghilangkan baris pertama kolom kedua ya kan. Nah, ini adalah minor 12, menghilangkan baris pertama atau mengeliminasi baris pertama kolom kedua, tinggal D, F, G, I. D, F, G, I. Kemudian dicari determinannya yaitu D dikali I dikurangi F dikali G. Oke, paham ya. Demikian juga selanjutnya M
1/3 misalkan gitu, minor 1/3 ya, minor 1/3 sama berarti dengan cara menghilangkan baris pertama kolom ke 3, tinggal DE GH. Nah, DE GH kemudian dicari juga determinannya adalah D kali H dikurangi G kali E atau E dikali G dan selanjutnya ya. Paham ya? Paham. Oke, berarti kita lanjut. Nah, ini adalah M21 ya, M21. Kemudian M22 ya, atau minor 22. Kemudian M23 ya, atau minor 23. Kemudian 31, 32 dan selanjutnya adalah 33. Caranya sama, yaitu jika mencari ya di sini ya, di definisi ini jika mencari minor A I J atau baris baris ke I atau kolom dan kolom ke J, maka dengan cara menghilangkan baris ke I nya kita hilangkan, kolom J nya kita hilangkan seperti tadi yang ada di contoh tadi ya. Coba kita lihat di sini. Nah, dari hasil mencari minor matriks tersebut, maka M11 itu akan menjadi elemen matriks minor pada baris 1 kolom 1 ya. Ini M11 nya ini adalah diperoleh dari M11 tadi, M2 nya ditempatkan di sini dan selanjutnya. Maka di sini adalah menjadi sebuah matriks yang disebut sebagai matriks minor. Ya. Setelah matriks minor, kita akan mencari matriks kofaktor ya. Ini memang sengaja belum saya berikan contohnya, nanti kita sekalian untuk minor dan kofaktor kita jadikan dalam satu contoh gitu. Jika kita peroleh dari matriks minor ya, MIJ. Nah, ini. Jika MIJ merupakan minor ke IJ dari matriks A, maka bentuk dari ya negatif 1 pangkat I ditambah J, negatif 1 dipangkatkan I tambah J dikalikan MIJ atau tadi elemen matriks minornya disebut kofaktor ya, disebut kofaktor dari elemen ke I J. Kofaktor. Jadi cara mencari kofaktornya adalah seperti itu. Ya, elemen disebut kofaktor dari elemen ke IJ dari matriks A yang dilambangkan dengan KIJ. Nah, ini kofaktor KIJ ya. Sehingga KIJ sama dengan, nah ini rumusnya untuk mencari kofaktor. Sehingga dirumuskan untuk KIJ atau kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat 1 plus J dikalikan dengan MIJ ya. Matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor, matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari suatu matriks disebut sebagai matriks kofaktor ya. Oke, contohnya di sini adalah matriks kofaktor ya, K11, kofaktor 11, kofaktor 12 dan selanjutnya sampai K33. Paham ya? Oke, nanti lebih paham kita bahas untuk pada soalnya ya. Kemudian adjoin ya. Adjoin dari matriks A adalah suatu matriks yang dilambangkan dengan ADJ ya, adjoin A diperoleh dengan cara menstranspose ya. Kemarin kan sudah kita pelajari ya terkait dengan transpose matriks. Dengan cara mentranspose kofaktor dari matriks A. Jadi mentranspose kofaktor atau mentranspose matriks kofaktor dari matriks A. Ya. Nah, ini perhatikan pemahaman tentang determinan matriks, minor matriks, kofaktor dan adjoin itu sangat diperlukan ya. Jadi sangat diperlukan untuk mempelajari inverse suatu matriks. Jadi mulai dari determinan tadi, minor, kofaktor dan adjoin nanti akan digunakan dalam kita mempelajari inverse matriks. Oke, kita berikan sebuah contoh gitu ya. Contoh. Diketahui matriks A itu sama dengan 1, 3, 11, 0, negatif 3, 5, min 1, 3 dan 0. Tentukan minor, kofaktor dan adjoin dari matriks A. Ya, kita disuruh menentukan minor, kofaktor dan adjoin dari matriks A. Ya, ini saya tulis ulang soalnya. Yang pertama kita akan mencari minor 11. Ya, minor 11 seperti tadi ya. Seperti tadi yang sudah yang tadi kita pelajari tadi ya.
Untuk mencari minor 11, maka kita membuang baris pertama dan kolom pertama. Maka tinggal elemennya adalah negatif 3, 5, 3, 0. Nah, di sini ini adalah M11-nya. Kemudian kita determinankan negatif 3 dikali 0, 0, 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya adalah minor 12 ya, minor 12. Minor 12 itu adalah menghilangkan baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Oke, berarti tinggal 0, 5, negatif 1 dan 0. Kemudian kita cari 0 dikali 0 adalah 0, dikurangi dengan negatif 1 dikali 5 adalah negatif 5. Maka 0 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 5. Paham ya? Oke, kalau paham, nah, kalau paham coba kita lihat untuk minor-minor berikutnya ya. Oke, M13 itu hasilnya adalah negatif 3 dengan cara yang sama seperti M11 dan M12 untuk mencarinya. M21 seperti itu, M22, M23, M31, 32, M33 ya. Setelah diperoleh M11 sampai M33 diperoleh, maka dimasukkan ke dalam sebuah matriks ya, dengan penempatan elemennya sesuai dengan, kalau M11 berarti kan pada baris 1 kolom 1 diperolehlah matriks ya. Matriks minornya adalah seperti ini. Ini matriks minornya ya, ini matriks minornya. Oke, coba perhatikan ya. Jadi ini 15, M11 dimasukkan ke elemen 1, elemen baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 dimasukkan di sini ya, baris 1 kolom ketiga dimasukkan di sini, dan selanjutnya sampai pada M3, M33 ya, baris ketiga kolom ketiga. Nah, di sini ya. Oke, paham ya? Ini adalah diperoleh dengan diperolehnya sebuah matriks minor dari matriks A. Sedangkan kofaktor bagaimana? Ya, ini kan tadi saya tulis ulang ya, untuk matriks minornya seperti itu. Sekarang cari untuk matriks kofaktornya. Seperti tadi yang didefinisikan bahwanya KIJ atau mencari kofaktornya itu adalah dengan cara yaitu negatif 1 ya, negatif 1 dipangkatkan dengan I plus J dikalikan dengan MIJ ya. Bagaimana sih caranya? Coba kita lihat di sini. K11 ya, K11 itu adalah kofaktor 11. Kalau kita lihat rumusnya yaitu negatif 1 dikali negatif 1 dipangkatkan 1 plus 1. 1 plus 1 kan ini 2 ya. Kemudian dikalikan dengan M11 ya. Negatif 1 dipangkatkan 1 plus 1 ya, 2 ini dikalikan dengan negatif 15. Hasilnya berapa? Negatif 15. Jadi ini penghitungannya bagaimana sih? Negatif 1 dipangkat 2 ya, bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap itu hasilnya adalah positif. Maka negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan negatif 15 hasilnya adalah negatif 15. Oke ya. K12 itu adalah negatif 1 ya, KIJ kan, I nya 1, J nya 2. Maka saat negatif 1 pangkat IJ, I nya 1 pangkat ditambah dengan J nya adalah 2. Maka negatif 1 dipangkatkan 1 plus 2 dikalikan M12 sama dengan negatif 1 pangkat 1 plus 2 ini kan 3. Nah, dikalikan 5. Nah, negatif, bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya ya tetap negatif ya. Maka negatif 1 dikalikan 5 hasilnya adalah negatif 5. Oke, paham ya? K13 itu adalah misalkan ini adalah 1 dan J nya adalah 3. Maka caranya adalah negatif 1 pangkat I plus J, 1 plus 3 ya. Jadi dikalikan dengan M13. Negatif 1 plus 3 itu adalah 4 bilangan genap ya. Dikalikan dengan yang ada di sini ya, M13. M13 nya adalah negatif 3. Berarti negatif 1 pangkat 4 ya, negatif 1 pangkat bilangan genap adalah positif, dikalikan dengan negatif 3 adalah tetap negatif 3. Jadi 1 dikalikan negatif 3 adalah negatif 3. K21 ya, K21
sama saja caranya ya. Negatif 1 pangkat 2 plus 1 ya, I nya 2, J nya adalah 1, dikalikan dengan MIJ M21 ya. Negatif 1 dipangkatkan 2 plus 3, 2 plus 3 itu adalah 3, 2 plus 1 adalah 3, bilangan ganjil. Maka di sini adalah negatif 1 pangkat bilangan ganjil adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 33, hasilnya adalah 33. Paham ya? Dan selanjutnya sampai K33. Oke ya. Kemudian setelah itu kita dari K11 sampai K33 ya, dimasukkanlah, jadikan sebuah matriks kofaktor gitu ya. Nah, di sini. Jadi K11-nya ditulis di sini ya. Kemudian K12-nya di sini. Itu ya. Sampai K33-nya ya jadi baris ketiga kolom ke-3. Maka diperoleh matriks kofaktor dari matriks A sama dengan seperti itu ya. Baik, sekarang adalah terkait dengan adjoin. Tadi adjoin itu kan mencari dengan cara apa? Dengan cara mentranspos ya, mentranspos matriks kofaktor ya, mentranspos matriks kofaktor ya, mentranspos matriks kofaktor ya. Nah, jika ada matriks kofaktornya seperti itu, maka kita transpos. Nah, transpos itu apa sih? Yang kemarin sudah kita pelajari, bahwasanya merubah elemen baris menjadi elemen kolom dan sebaliknya ya. Jadi ini ditranspos. Jadi mentranspos itu adalah merubah elemen baris ya pada matriks pertama menjadi elemen kolom pada matriks kedua, ditranspos ya kan. Nah, ini baris kedua menjadi kolom kedua ya, dan selanjutnya ya. Jadi ini adalah matriks atau adjoin dari matriks A ya, dengan cara mentranspos dari matriks kofaktor matriks A. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu pelajaran kita terkait dengan minor, kofaktor, dan adjoin ya. Itu kan beruntun ya. Jadi untuk mencari, pertama kita mencari minor dijadikan untuk mencari kofaktor untuk dijadikan untuk adjoin. Nah, itu nanti juga akan digunakan untuk mencari inverse ya, khususnya untuk order 3x3. Oke, demikian untuk materi matriks saya untuk yang bagian kelima ya. Untuk bagian yang kelima yaitu terkait dengan minor, kofaktor, dan adjoin. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, dan di share untuk yang lain. Semoga saja dapat dimanfaatkan bagi yang lain. Tetap semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.